Lu tahu kan, FAM, ya kan? Football Association of Malaysia, Federasi Sepak Bola Malaysia. Ini lagi rame diperbincangkan, bro. Harimau Malaya lagi kepanasan nih. Karena lu tahu nggak info beritanya? Mereka di-banned oleh FIFA. Masih jadi pertanyaan, kenapa Marcelino yang kita tahu sebagai penentu kita bisa lolos ke kualifikasi 4 ini adalah peran serta dari Marcelino, bro. 2 gol ke gawang Arab Saudi itu yang menentukan. Ya kan? Iya. Menurut gua itu 3 Trisula itu iya. dengan kemampuan Jadi, teknik bermainnya. Walaupun tanpa Marcelino Kita punya 3 pemain depan yang sangat menentukan, dan gua optimis gitu. dari cara bermainnya, tekniknya dan kemampuannya ya. Bisa dibilang Arab Saudi fokus ya. Ya. Mereka itu sampai memanggil pelatih khusus. Pelatih khusus. Iya, untuk set piece. Kalau nggak salah dia pernah melatih set piece khusus buat di tim Arsenal ya. Tim kepelatihan Arsenal juga. Iya. Udah deh, kita pakai strategi radikal aja deh, kata dia kan. Maksudnya gimana tuh? Iya. Strategi radikal. Yang bertahan aja deh gitu, bertahan. Dengan patek dong berarti. Iya, bermain taktis dengan counter attack gitu. Alex Mana Pastur, strategi- Denny Lanzet pasti itu sudah Mana punya jurus strategi, gitu, bro. ya. Hari ini kita mau kerucutin, Ya. kita mau bahas prediksi Indonesia versus Arab Saudi. Lawan Arab Saudi, karena kan beberapa Iya. waktu lagi Iya, kita bentar akan lagi. menyaksikan menjadi event sejarah dunia, bahkan di Indonesia, bro. Udah lama kita Euforianya semenjak Hindia Belanda, lo bayangin, Iya ya. ya kan? Hindia Kita pernah masuk Piala Dunia itu zaman Hindia Belanda, Hmm. berarti 350 tahun. Segitu itu kan. Yang terlalu dari merdeka dong, dari Iya, merdeka 1945 sampai Tapi, hari ini kan udah berapa iya, puluh tahun. sebuah bisa Saking menggambarkan gitu kan. kita euforianya menyambut, dan feel gua, bro. Mm-mm. Gua sampai ke mimpi-mimpi, bro. Enggak. Mimpi kita lolos Piala Dunia. Nggak keramas kan besok ya? Langsung keramas kita. Ya, kita doakan ya. Siap. Timnas Garuda di dadaku terbaik, memberikan kontribusi dan permainan terbaik sehingga aja kita bisa lolos Piala Dunia. Oke, kita masuk segmen pertama. Ya. Info seputar sepak bola. Info Kita- seputar sepak bola. Lu tahu kan, FAM, ya kan? Football Association of Malaysia, Federasi Sepak Bola Malaysia. Ini lagi rame diperbincangkan, bro. Harimau Malaya lagi kepanasan nih. Karena lu tahu nggak info beritanya? Mereka di-banned oleh FIFA. Pasti gara-gara yang itu tuh pemain naturalisasi ya. Betul. Mm-mm. Lu tahu nggak siapa aja? Kayaknya lu udah ngulik juga kan? Kan? Nggak tahu. Lu tahu nggak? Nggak tahu kan lu? Oke. Gue spill dikit nih, ya Yuk. kan? Itu Ya. gara-garanya salah satu pemain naturalisasinya Hah? waktu itu sempat diwawancarain, Iya. ya kan? Itu jadi rentetan peristiwanya kayaknya kayak gitu ya? Dengan reporter, Hmm. terus dia keceplosan, blunder lah ya. Blunder kayaknya ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan keceplosan. Hmm. Nah, dia blunder, terus dia bilang kalau darah Malaysianya itu berasal dari kakek buyut. Nah, sebenarnya kan peraturannya kan nggak boleh. Nah, betul. Wah, Itu batasannya hanya maksimal di kakek dan di nenek. Iya. Tapi yang jadi isu Harimau Malaya itu menyalahkan dari Indonesia yang menginfokan, yang membocorkan Iya, betul. hal itu, bro. Sementara kan kayaknya laporannya nggak tahu. Laporannya kalau kemarin yang secara resmi itu kan memberikan laporan Vietnam ya. Terus ada juga kalau terakhir yang gue denger sih Singapura juga gitu kan. Tapi ya kenapa ya warga sana kok malah menuduhnya Indonesia ya? Nggak tahu ya, mungkin rivalitas kita kan cukup tinggi, bro. Dari dulu Malaysia kan selalu ada aja cara upaya untuk ya Malaysia ini Indonesia ini seperti derbynya Barca dan Madrid. Iya ya. Itu. Sampai mereka nggak bisa ini sih ya nyontoh
PSSI Ya. kita ya. Harusnya kan lebih elegan ya. Kita beruntung bro, punya Pak Erick Thohir yang menurut gua salah satu lobbyannya itu bisa membuat naturalisasi kita bisa berjalan baik ya. Dan terstruktur. Betul. Dan berdasar doh. Iya. Administrasinya memang rata-rata semua pemain kita naturalisasi ini memang jelas keturunannya bro. Betul. Jadi tahu nggak siapa aja pemainnya Malaysia? Oh, Malaysia. Yang Malaysia itu ada beberapa sih, ada Gabriel Palmero itu, terus ada Facundo Garces. Ini Facundo Garces. Iya, yang bermain di mana sih? Gimana? Yang Di kelamaan bro? Alaves. Di Alaves, di La Liga. Iya. Itu yang keceplosan tadi. Oh, yang keceplosan yang lo bilang terus ada tadi beberapa ya. Dan akhirnya mereka diberikan sanksi oleh FIFA. Iya. Itu denda sebesar 350.000 franc. Besar juga ya. Ya, franc. Gila. Itu kalau dirupiahkan itu berapa sekitar 7,3 miliar. Selain Cukup, itu juga bro. ketujuh pemainnya itu dilarang lagi sekarang bermain 7 selama pemain setahun. jadi dilarang ya sama FIFA untuk bertanding. Nah ini bermain nih ya. yang gua masih rancu, dilarang bertanding selama setahun itu apakah pada saat membela negara atau di klubnya? Oh di liga atau di Malaysia sendiri ya. Tapi info yang berkembang sih yang gua tangkap sih FIFA itu diberikan yang pastinya untuk para pemain yang 7 itu. Yang 7 kena sanksi itu ya memang dilarang bermain dan dikenakan sanksi juga denda berupa uang kalau nggak salah bro. Iya. Lagi-lagi lah ya. Kita bersyukur lah ya. Kalau PSSI kita itu luar biasa, kita berjalan dengan mulus dalam mulus. Naturalisasi pemain-pemain kita. Betul gitu. sekali. Dan juga memang mereka emang ada garis keturunan. Kita sebagai gitu pecinta kan. bola timnas Indonesia harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini sama pemerintah dan Pak Erick Thohir yang sudah memperjuangkan sehingga kita punya martabat sepak bola di mata dunia bro. 360 tahun kita baru ini masuk fase kualifikasi 4 bro. Oh iya, round 4 ya. Round 4. Iya, ini yang mahal. Kita fokus ngomongin Marcelino yuk. Nah ya, makanya gue sendiri sih masih jadi pertanyaan kenapa Marcelino yang kita tahu sebagai penentu kita bisa lolos ke kualifikasi 4 ini adalah peran serta dari Marcelino bro. 2 gol ke gawang Arab Saudi itu yang menentukan. Tapi kenyataannya hari ini dia tidak dipanggil PSSI ya timnas untuk Garuda Calling. Apa ya? Itu bener nggak dipanggil? Bener, itu sudah lama infonya. Infonya udah lama. Sudah berapa hari yang lalu sih? Iya sih ya. Jadi bisa dibilang ya penting nggak penting ya? Apa karena cedera ya? Enggak juga gitu. Kayaknya sih enggak ya. Tapi memang dia setelah dari Oxford kan dia pindah ke klub yang lain. Itu juga tidak dapat menit bermain. Apa mungkin itu ya salah satu? Karena baru mungkin ya. Karena baru pindah ke klub yang sekarang gitu kan. Tapi ya di luar itu gitu ya. Kita masih punya bisa dibilang bukan pelapis sih kalau kata gua gitu. Yang bermain bisa di posisinya Marcelino itu kan banyak memang betul. Beckham, Eliano, Cambuaya gitu kan. Iya. Beckham Putra. Iya. Wah, gila itu terus, keren tuh. Nathan juga bisa sih sebenarnya. Dia lagi moncer-monceran nih, mobilisasinya juga dia lumayan gitu kan. Dan kita optimis, kalau gue optimis nih, kualifikasi kita keempat yang melawan Arab Saudi di pertandingan perdana kita nanti di sana. Walaupun tanpa Marcelino, kita punya 3 pemain depan yang sangat menentukan. Dan gue optimis gitu. dari cara bermainnya, tekniknya dan kemampuannya ya. Lo tahu kan, Oli Romani? Oh iya. Itu penyerang kita yang selalu produktif loh bro. Setiap kali dia bermain, dia nyetak gol. Setiap pertandingan selalu menyumbangkan gol buat kita, buat timnas kita. Belum lagi di sisi kanan kita ada pemain Belanda Depok, Jonathan. Iya betul. Meliano, Jonathan. Wah, gua optimis tuh bro. Iya kan? Terus di kirinya lu mau ada siapa? Kalau gua sih pengen sih ada Ragnar Oratmangun. Kang Haji. Iya kan? Iya. Menurut gua itu 3 Trisula itu yang dengan kemampuan teknik bermainnya. Jadi bisa
apa bisa dibilang terpecah ya, terpecah. Jadi supporter kita Greget itu gua, pengen nonton. ada yang nantinya strategi kita itu menerapkan 3 pemain depan tuh, ya kan diturunkannya Trisula ini gitu ya. Ragnar di kiri, Ole di tengah sebagai target man, dan di kanan ada Emiliano Jonathan gitu. Pelapisnya Ole Roman ini siapa ya? Kira-kira di belakangnya? Kalau nggak salah ada di tengah ya jatuhnya ya? Iya. Sebenarnya yang bermain di posisi itu ya Sananta sih. Oh, Sananta, ya, pelapis strikernya ya. Dan juga, tapi ada beberapa tadi yang gua ngomong terpecah itu. Ada juga yang bilang udah deh kita pakai strategi radikal aja deh kata dia kan. Maksudnya gimana tuh strategi radikal? Yang bertahan aja deh gitu, bertahan. Dengan 4 back dong berarti? Iya, bermain taktis dengan counter attack gitu. Karena itu yang kita lakukan pada saat berhasil menahan imbang dan juga unggul 2-0. Ya, sedangkan saat ini dengan pelatih Patrick ya kan, itu menerapkan dengan ball possession ya kan, menyerang gitu. Makanya ya kita nggak tahu lah ya. Nanti kita serahkan saja gitu kan. Kluivert dan tim itu pasti lebih tahu. Alex Pastur, Denny Lancet pasti itu sudah punya jurus gitu, bro. Yang harus diterapkan di lapangan. Gua optimis karena apa? Di belakang kita itu pemain-pemain Eropa semua. Bang Jai, ya kalaupun Kevin Dick nanti ditaruh di belakang, wah kita udah nggak khawatir. Belum lagi Hapner. Belum lagi nanti di sayap kanan kirinya ada Verdong. Kevin Verdong, wah itu kan waktu dia main kemarin di Lille, dia menjadi asis loh, penyumbang gol. Wah keren banget cara mainnya. Berjauh lambung, bisa langsung tepat sasaran di sayap kiri itu, bisa langsung akses dan menjadi angka. Gila. Nonton ya? Nonton gua. Wah keren. Langsung ke sana terus langsung balik lagi. nonton Jadi di YouTube. itulah ya harapannya dengan Trisula di depan itu. Ya kan bisa optimis. Satu optimis. Mungkin tim Arab juga agak kebingungan ya. Karena selama ini 2 kali pertandingan terakhir kan kita mencoba bermain bertahan gitu kan. Mereka cuma imbang dan kalah bahkan ya. kita. Pada saat kita menerapkan strategi ini mungkin mereka bisa kaget. Kok jadi kayak gini mainnya gitu kan. Wah, ini ancaman. Ya kan? Kuda hitam, bukan kuda belang. Gua kira kuda belang lagi. Terus ada info lagi apa? Nih, bro, ini yang menarik nih. Jadi bisa dibilang Arab Saudi fokus ya. Fokus dengan pertandingan ini. Salah satu untuk memecah kebuntuan tadi pada saat di waktu normal itu tidak bisa mencetak gol. Mereka itu sampai memanggil pelatih khusus. Pelatih khusus? Iya, untuk set piece. Iya, jadi memang mereka itu sengaja gitu kan. Pelatih ini khusus. Siapa, bro? Itu Nicolas Jover. Itu dari Prancis. Dari Prancis. Kalau nggak salah dia pernah melatih set piece khusus buat di tim Arsenal ya. Tim kepelatihan Arsenal juga. Ini harus diwaspadai nih. Jadi buat pemain kita ya. Sampai segitu seriusnya ya. Ya. Jadi ya benar ya kata lu. Kayaknya memang masih banyak peluang kita untuk menang. Kita ini memang betul kalau pertandingan sebelumnya ya kita tidak kurang dilihat lah ya. Tapi hari ini dengan komposisi pemain kita yang mumpuni dan banyak bermain di Eropa, kualitasnya dan pertandingan kesininya kita sudah semakin meningkat. Ya, makanya mereka akan menganggap kita tidak sembarangan lagi, bro. Udah belang hitam. Awalnya hitam. Oke nih, terakhir nih. Terakhir di segmen ini. Menurut lu skornya berapa? Menurut gua, prediksi ya. Gua optimis timnas kita menang 1-0, bro. Prediksi skor tadi mudah-mudahan aminkan penonton PIB dan masyarakat Indonesia. Kita bisa menang 1-0. Dan menahan imbang Irak. Ketika kita sudah bisa menang, pasti Irak juga akan demam panggung dia. Oke, kita lanjut nih di segmen kedua, info pertandingan. Oke,
Oke, jangan lupa itu jadwal pertandingannya. Iya. Selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga. Segmen sejarah klub sepak bola. Silakan Bung Stephen yang baik hati. Lo kalau udah soal yang panjang-panjang nyanyi ke gua mulu. Apa nih kita mau sejarah cerita sejarah klub sepak bola negara mana nih? Ya, oke. Kita bakal kasih informasi terkait sejarah tim sepak bolanya Kevin Dick. Kevin Dick. Iya. Ya, kita udah penasaran tuh pengen ngulik sejarah klub sepak bolanya si Kevin Dick ya. Borussia Mönchengladbach. Apa namanya? Mönchengladbach. Jadi harap maklum. Itu bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman. Borussia Mönchengladbach. This is a rubber. Kayak susah ya. Iya, kayak komentator itu. Iya. Ya intinya itu tim klubnya si Kevin Dick ya, Borussia ya. Jadi Borussia itu didirikan di tahun 1900. 1900 dong. 1900. Dan berarti sebelum ada Candi Borobudur itu ya. Wah, enggak dong. Tetap Candi Borobudur duluan. Maksudnya Candi Borobudur yang ditulis di dalam sejarah sejarah kita. Iya. Terus Borussia itu diambil dari bentuk Latin. Nama Latin. Nama Latin dari Prusia. Karena sebelumnya masuk di wilayah Prusia dan Mönchengladbach. Iya, Mönchengladbach. Dan pertama kali itu masuk Bundesliga di tahun 1970-an. Masuk di Bundesliga di Jerman di tahun 70-an. Liga utamanya Jerman. Liga utama Jerman ya, Bundesliga ya. Terus lalu mereka itu terkenal dengan gaya permainan ofensif. Menyerang ya. Menyerang dengan pemain muda dan juga punya prestasi di dalam dan juga di Eropa. Julukannya gue tahu tuh. Julukan dari mereka. Julukan tim mereka itu adalah Die Vogelen. Die Vogelen. Muncul tim ini disebut bermain dengan semangat muda dan taktis. Itu maksudnya. Udah anak muda itu maksudnya disimpulkan masih muda, optimis, taktis gitu. Iya, dia tipe permainannya ya. Tipe permainannya semangatnya. Terus mereka juga punya beberapa gelar dan prestasi. Pernah berprestasi ya. Mereka di juara di Jerman itu 5 kali. Di Bundesliga? Itu musim 1970, 71, 75, 76 dan 77. Wah, ini pernah beruntun tuh kan. Di tahun 75, 76, 77 pernah beruntun berarti mereka juara. Pernah merajai lah di Liga Jerman sendiri ya. Terus di Piala Jermannya juga mereka pernah juara di 1960, 1973 dan yang kemarin 1995. Di UEFA pernah berprestasi nggak? Di UEFA itu pernah juara di tahun 75 dan 79. Berarti memang era kemasannya di tahun 70-an ya? 70-an ya? Iya, betul. Tapi sayangnya di tahun 1999 pasca pecahnya reformasi 98 di Jakarta. Apa hubungannya? Kan jauh bro. Jerman sama Jakarta nggak ada hubungannya, jauh. Mungkin konsentrasi mereka gara-gara nonton demo di tahun 99 mereka terdegradasi akhirnya gitu kan. Terdegradasi juga. Iya, pasca itu. Enggak dong, nggak nyambung tuh. Nggak ada hubungannya bro. Tapi hanya setahun aja. Hanya setahun ya? Iya, di tahun 2000-an itu mereka sudah bisa berprestasi lagi sudah. Bukan, udah naik lagi. Udah naik lagi ya. Sama Jerman. Iya. Terus tahu nggak stadion utamanya? Stadion utama mereka? Apa tuh? Bukan Sumpah Pemuda. Itu Sumpah Pemuda di Lambung dong. Beda. KFC beda. Ini Borussia di Jerman. Jerman itu bukannya Stadion Pahoman? Bukan, itu singkatan. Jerman Jajaran Pahoman. Iya. bukan ini negara Jerman. Negara Jerman. Bukan. Aduh. Jadi apa tuh nama stadionnya tuh? Nama stadionnya itu Borussia Park.
Borussia Park. Iya, itu dibuka tahun 2004. Terus sebelumnya mereka itu bermain di Bokenburg Stadion. Keren ya, Bokenburg. Udah bisa belum gua ke Jerman? Udah bisa, tapi jangan malam ini ya. Oh ya udah. Oke. Kan mau jaga ronda malam ini. Oke, kayaknya cukup sejarahnya. Ya. Jangan main HP terus. Ya. Selanjutnya. Ya. Kita udah nungguin. Iya. Kok nggak jalan-jalan? Slide-nya. Dikiranya kita pinter. Tidur aja lah kalau kayak gitu. Oke nih. Ya. Lanjut ke segmen Kita masuk keempat. ke segmen apa nih? Tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan bola. Ya. Gas. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan Segmen keempat. bola. Oke. Nah, kalau masalah tebak-tebakan, gua dong. Iya. Kita kan mau lawan timnas Arab nih, Betul. ya kan? Jadi harus pelajari dong bahasa Arab. Iya. Nah, ini kaitannya dengan tebak-tebakan pertanyaan buat lo nih. Mm-mm. Kalau bahasa Arabnya kawan, itu kan sohib. Ente sohib ana, berarti sohib. lo kawan gua ya kan? Oh iya. Sohib, kawan. Nah, kalau bahasa Arabnya duit, fulus. Paham Duit. Ana paham. Ente paham? Paham. Aji. Antum paham? Paham. Fulus, ya kan? Nah, kalau bahasa Arabnya kawan yang pinjam duit tapi nggak dipulang-pulangin itu apa? Bahlul. Bahlul bodoh. Salah. Apa? Coba. Gua tungguin lah ini 3 hari. Ente jahat. Masa jahat? Ini Salah kan juga. pinjam duit, bro. Oh. Apa Salah dong. Dah? Dah. Nyerah? Nyerah. Aku nyerah? Aku kalah? Apa tuh? Ya, jawabannya nih. Nah, kalau kawan kan sohib, ya kan tadi. Kalau bahasa Arabnya duit kan fulus. Nah, kalau ada kawan yang minjem uang, minjem duit, tapi nggak dipulang-pulangin, bahasa Arabnya haram jadah. Haram jadah. Haram jadah. Kesel kadang kan ya. Iya. Haram jadah sih. Gak pulang-pulangin duit gua gitu kan. Kalau itu sih. Ya, itu tadi para pemirsa sekalian tebak-tebakan yang sangat menghibur. Ya, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Ya, kita lanjut aja ke segmen kelima. Segmen kelima. Ya. Nah, ini tips sepak bola. Oh, apa tuh? Kali ini gua akan menyampaikan terkait mengembangkan taktik dan mental. Nah, ini penting nih buat penonton BIB dimanapun Anda berada. Iya. Tips-tips ini akan sangat bermanfaat dan tidak berguna. apa tuh, bro? Mungkin yang tadi Bung Stephen bilang ya. Karena selain dari taktik, mental juga harus diasah. Mental, betul. Iya, untuk menghadapi pemain ke-12, porter, passer, non teknis dan lain-lain. Betul. Jadi satu nih, tipsnya itu kita harus pahami taktik dan strateginya dengan cara peran setiap pemain dalam strategi tim dan bagaimana berkomunikasi dengan rekan satu tim itu secara baik. Jadi harus tahu nih komunikasinya juga, ya kan, di dalam atau di luar lapangan. Komunikasi ya. Ya, harus terjalin dengan baik tuh. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan pada saat main nih, ya kan, kalau diem-dieman aja kawan minta over, ya nggak cover dong, ya kan. Kadang ada bahasa-bahasa isyarat kan dari lapangan. Iya kan, pelatih kan suka kayak gitu kan. Itu tandanya apa? Hey, you and it's bright. Tandanya apa kayak gitu? Tandanya penurunan. Umpan lambung biasanya, ya kan? Gua kira penurunan jalan gitu, enggak. bukan ya? Umpan lambung. Iya. Betul. Ya kan? Betul. Kalau itu namanya adu kaki. Bukan ya? Man to man biasanya, penjagaan. Pepet terus. Man to man ya. Iya. Oh iya. Kalau
panah. Masa di panah main? Ya intinya itulah komunikasi itu harus ada gitu kan dari Iya, pelatih iya, ke iya, pemain iya. maupun antar pemain gitu Ya, kan. ini sangat baik di dalam, penting ini. iya kan, Luar di dalam biasa. maupun di luar. Benar, Nah, benar, terus benar. Nggak nyangka yang kedua itu Iya, iya. analisis lawan. Analisis Lawan. lawan. Nah, ini Harus penting nih. tahu, iya Apa kan? tuh? Gimana tuh? Jadi bro, tipsnya bro. sebelum bermain Hmm? kita itu harus tahu kekuatan dan kelemahannya lawan. Penting. Ya, Betul. misalkan Bung Stephen Ah, striker, gue ya. striker nih. Gua back, Lu back. ya kan? Gua harus Terus? tahu kelemahan lu gitu kan. Kelemahan gue apa? Contoh? Misalkan lu nggak suka dengan bau, Oh, jadi saat gue lagi nyerang, coletin tai ayam. Sini gue. Yang ada lu gue pantek pakai bola. ya, Tapi itu menarik ini kalau bisa dipakai caranya. ya, ya kan istilahnya kan ya, Betul. mungkin itu konyolnya gitu kan. Harus intinya harus tahu lah Tapi gitu kan. apapun cara lah yang penting kita bisa menang. Ya kan? Kalau colek dikit enggak apa-apa kali ya. Ya siapa tahu nih. Seandainya gue strikernya gitu kan, Bung Kempleng back gitu. Gue Ya, tahu nih kelemahannya Bung Kempleng biasanya nggak bisa noleh ke kiri gitu ya. Berarti gue nyerangnya ke kiri kan gitu. Bantalan. Nah, abis bangun tidur tuh Iya. sering bantalan itu ya. Ya seperti Iya. itulah ya. Soalnya perlu untuk menyusun strategi. Betul. Nantinya. Strategi apapun harus kita terapkan supaya Iya, kita bisa memenangkan iya. pertandingan. Kita Wah, ini harus keren tahu ini. kekuatan dan kelemahannya. Tips-tipsnya ini. Iya. Sangat Terus yang bermanfaat. terakhir ini juga penting. Apa tuh? Membangun mental. Membangun Iya, mental. mental. Iya. Oh. Jadi terkadang banyak pemain itu Mhm. takut berbuat salah di lapangan. Oh, betul. Ragu-ragu kan akhirnya. Betul. Itu dari mental yang kurang kuat. Mentalnya ya. kurang kuat Iya. ya. Terus di latihan dan di pertandingan juga harus konsisten tuh gitu Iya, kan iya, untuk iya. membangun mental itu salah satunya. Kalau jarang-jarang latihan gimana mentalnya mau terbentuk Jadi nggak kuat. terbiasa. Nggak mentalnya terbiasa. nggak biasa Iya. dilatih ya. Terus harus sering juga Apa tuh? dengar lagu. Lagu itu metal, bro. Iya. Kan ini mental, bukan metal. Beda ya. Beda. Kalau metal itu tampung. Aduh, ya udah. Itu Udah lah ya, mungkin luar tipsnya biasa. dari gua. Ada Ya, beberapa. Ya mudah-mudahan itu bisa dicerna dengan baik. Ya, Kalau contoh-contohnya itu hanya ya jangan diambil hati. ya. Karena sekali lagi tips-tips ini sangat berguna, Bermanfaat, sangat bermanfaat dan tidak berguna. tidak berguna sama sekali. Oke. Kita lanjut Iya, lagi iya. di episode Oke. berikutnya. Salam BIB. Ya, kita Garuda.